Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan waktu yang seluas-luasnya untuk belajar, dan belajar. Anak-anakku yang solih-solihah, Bu Waswi berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk selalu belajar. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan kembali belajar tematik tema 2, subtema 2, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Selain anak-anak nanti menyimak video ini, Bu Waswi berharap anak-anak bisa membuka buku paket untuk dipelajari. Halaman 63, 72, 73, dan 96. Anak-anak bisa juga nanti belajar menggunakan LKS halaman 32, 36, dan 45. Yuk, sekarang kita lihat dulu apa ya KD-nya. Nah, kompetensi dasar yang ada dalam PPKN ini yaitu pertama, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.2 yaitu menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kira-kira tujuan kita belajar apa ya? Ini dia tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menggali informasi tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan adik di rumah dengan tepat. Dan dengan kegiatan bernyanyi bersama adik, siswa main bersama adik di rumah dengan sikap yang tepat dan percaya diri. Kemudian melalui kegiatan makan siang bersama adik, siswa dapat membantu adik di rumah dan melaksanakan sikap baik terhadap adik. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita baca teksnya. Sikap menaati aturan di rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita tinggal di rumah bersama keluarga. Ada ayah, ibu, adik, dan kakak. Di rumah ada aturannya. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Menaati aturan di rumah adalah contoh sikap terpuji. Contoh menaati aturan di rumah antara lain hidup rukun dengan keluarga, berkata sopan, dan menghargai kegemaran setiap anggota keluarga. Nah, sekarang kita yuk mengamati. Kita amati gambar berikut ini. Lihatlah gambar ini. Ini seorang adik sedang menari di depan cermin. Kemudian ketika sedang menari, dilihat oleh kakaknya. Kira-kira apa ya ceritanya? Kita lihat. Adik suka menari. Adik menari di depan kaca. Kakak melihat sambil tersenyum. Kakak menasihati adik. Latihan membuat adik pandai menari. Jadi, kakak mengungkapkan rasa sayangnya kepada adiknya. Dia memberi motivasi pada adiknya agar terus mau berlatih, agar lama-lama menarinya menjadi bagus, menjadi jago menari. Ini contoh kakak yang sayang pada adiknya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita amati lagi ya. Silahkan diamati gambar berikut. Ini gambar apa? Oh, ini gambar seorang kakak yang sayang pada adiknya.
Sebelum makan, adiknya diajak cuci tangan dulu. Kemudian silahkan lihat gambar ini. Wow, ini kakak tidak bisa memberi contoh adiknya. Makanya berserakan. Kemudian di bibirnya cemotan. Ini tidak bagus untuk dicontoh. Nah, kalau ini juga tidak bagus untuk dicontoh. Karena apa? Coba lihat gambarnya. Adiknya belepotan, kakaknya makannya juga sambil berbicara. Ini contoh yang tidak baik, tidak boleh diikuti. Kemudian gambar berikut ini. Nah, ini dia. Ini adalah contoh yang baik. Kakak dan adik makan bersama. Keduanya makan dengan tenang, tidak bercanda, tidak bercerita, dan mereka makan tidak berantakan. Selanjutnya, lihatlah gambar ini. Ini adalah gambar yang tidak baik untuk dicontoh. Mengapa? Karena kakak beradik sepertinya bermusuhan. Mereka tidak akur. Lihatlah, kakak meninggalkan adiknya makan sendiri. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, rukun dengan adik. Lihatlah gambar ini. Ini seorang kakak dan adik. Mereka sedang belajar bernyanyi. Kita lihat yuk ceritanya. Adik masih kecil. Adik suka sekali bernyanyi. Adik sering berhenti pada saat bernyanyi. Adik lupa syair lagunya. Kakak membimbing adik bernyanyi. Nah, jadi ketika adik lupa syairnya, tidak boleh ditertawakan. Tapi kakak harus berusaha memberitahu adik syair berikutnya. Kita lanjutkan. Kakak senang sekali melihat adiknya bernyanyi. Nah, anak-anak, nanti bisa kalian di rumah bernyanyi sama adik atau kakak atau ayah bunda, sehingga suasana di rumah akan menjadi menyenangkan. Ini sangat sesuai dengan hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk selalu menyayangi yang lebih kecil. Siapa yang tahu hadisnya berbunyi bagaimana? Ini dia hadisnya. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna malam yarham soghirona wa yuwaqir kabirona. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu memberikan kasih sayang kepada yang lebih kecil, dan kita oleh Nabi Muhammad dianjurkan untuk bisa menghormati orang yang lebih besar, sehingga akan terciptalah suasana saling sayang menyayangi, sehingga hidup kita akan terasa damai. Kita lanjutkan ya. Ini dia tugas anak-anak. Tugasnya yaitu apa? Silakan nanti anak-anak mengerjakan LKS halaman 48, penilaian harian 2, PPKN ROM 1. Kemudian setelah kalian kerjakan di LKS, jangan lupa jawabannya disalin dalam Google Form yang Bu Wasfi bagikan. Jadi nanti jawabannya pilih A atau B atau C, disalin di dalam Google Form. Paham? Oke, dari Bu Wasfi saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.